Siapa yang akan menyangka kalau misalnya kita akan kedatangan drama hanya dari acara cerdas cermat aja. Acara yang harusnya mempersatukan orang-orang dalam beradu gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan. Tapi justru di tengah-tengahnya ada keputusan juri yang anomali. Ada keputusan juri yang ketika dilihat sama orang-orang, mereka yang ngeliat pun mempertanyakan ya. Jadi mempertanyakan acaranya apakah ini valid atau kagak gitu pemenangnya. Well, di video kopi kesempatan kayak ini marilah sama-sama kita berdiskusi awal dan akhir dari drama yang terjadi di LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang diadakan sama MPR RI cabang Kalimantan Barat. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Ini artikulasi gue udah jelaskan ya. Kalau misalkan kagak nih takutnya gue disalahin juga gitu. Ya, inti dari video kopi ini adalah penting banget guys. Di setiap perlombaan kita harus cek VAR ya. Nggak cuma di sepak bola doang, tapi di acara cerdas cermat yang seperti ini. Jadi siapapun yang punya ide untuk ngerekam atau ngedokumentasikan acara lomba cerdas cermat kayak gini, gila, dia harus diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena kita pun akhirnya jadi tahu gitu ya, bagaimana benar dan juga salah di acara tersebut. Nah sebelum kita bakal sama-sama terjun ke doxlinya, biar gue jelasin dulu apa yang terjadi. Jadi basically ada acara cerdas cermat, dan di salah satu segmen acara tersebut ada yang namanya segmen siapa cepat dia dapat. Siapapun peserta yang bisa ngejawab dengan cepat ya pertanyaan tertentu maka dapat poin. Nah dilemparkanlah pertanyaan tersebut dan dijawab sama salah satu peserta. Jawabannya dianggap salah sama juri. Terus kemudian pertanyaan dilempar ke peserta lain. Peserta lain ngejawab dengan jawaban yang sama, tapi jurinya malah ngasih poin dan nganggep itu benar. Peserta sebelumnya yang ngejawab itu langsung protes, tapi malah tetap dianggap salah. Kemudian dinasehatin. Gak cuma dinasehatin sama jurinya, tapi juga dinasehatin sama MC-nya sendiri dengan bilang kalau misalkan juri itu udah yang paling tahu. Kita kayak seakan-akan sedang nontonin ya budaya pekerjaan dari lembaga-lembaga tertentu yang isinya boomer anjir yang kagak bisa dikoreksi. Padahal meskipun lu udah punya gelar tertentu ya, kalau misalnya lu tuh udah dianggap sebagai seseorang yang punya jabatan, gak apa-apa lu kalau misalnya dikoreksi selama itu yang ngoreksi bener anjir. Ya. Oke, jadi hasil akhirnya kayak gimana drama udah pada minta maaf ya, perwakilan MPR langsung MPR-nya itu minta maaf karena acara Lomba Cerdas Cermat cabang Kalimantan Barat ini dan minta untuk dievaluasi. Soalnya gara-gara ini banyak banget orang-orang yang langsung mempertanyakan apakah LCC-nya itu legit, valid atau justru malahan ya juri-jurinya seperti ini gitu loh. Oke, kita bakal lihat doxlinya. Sebenarnya lu bisa lihat doxlinya di YouTube-nya MPRGOID dengan judul final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat. Sekali lagi, siapapun yang punya ide untuk mendokumentasikan acara ini, dia harus dinaikin gaji. Karena apa? Karena kita bisa langsung lihat sama-sama bagaimana VAR-nya. Tapi gue bakal lihat dari klip ini ya, Sobat Miskin. Soalnya yang ramenya itu gara-gara di-reupload ulang sama akun Sobat Miskin TV. Ini bahkan udah sampai ditonton 3,6 juta orang dan di-retweet sama 13.000 termasuk gue. Beginilah doxnya guys. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Sebelumnya gue pengen respect dulu ke pesertanya karena beliau tahu loh jawabannya apa. Gue pribadi ya, meskipun udah bangkotan dan mungkin sering ngebahas tentang politik, gue pun kadang nggak akan ngerti anjir jawaban-jawabannya kayak gimana gitu loh. Orang-orang di sini itu adalah orang-orang keren karena banyak yang tahu jawabannya apa. Jawabannya seperti ini. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Oke. Jelas ya guys? Ya, jawabannya jelas ya. Ya. Oke. Jawabannya jelas. Artikulasinya juga nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Tapi jawabannya itu dianggap seperti ini. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. No, Minus 5. 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, Sedih. kita akan bacakan ulang soalnya. Momen yang paling sedihnya di sini guys. Dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga.
DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan DPD. Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Iya, sama ya. Jawabannya sama loh. Sumpah. Gue harus nonton berulang-ulang gitu ya. Dan gue menemukan fakta kalau misalnya jawabannya yang beneran sama dua-duanya. Silakan Dewan Juri. Tapi yang ini justru malah dianggap benar. Plus 10. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Damn. Gue yakin ya, abis acara ini selesai dan viral di mana-mana, jurinya nggak bisa tidur. Sumpah dah. Kayak dia baru aja melakukan sebuah kesalahan kecil yang harusnya bisa dikoreksi, tapi malah tetap mendengarkan egonya sendiri gitu ya. Kalau misalkan gue yang so benar karena gue yang lebih tahu gitu loh. Damn. Ya kemudian dari sini diprotes lah sama peserta sebelumnya. Kita menuju soal selanjutnya. Juri, izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Ada Pak. Ada pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. DPR tadi. Ada. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah, disinilah pentingnya cek VAR kan gue bilang gitu loh. Kan padahal direkam juga ya. Kenapa nggak langsung di replay gitu? Tapi ya mungkin karena acara yang nggak boleh ngaret ya. Terus kemudian ya Dewan Jurinya juga mungkin ada cara-cara lain ya. Terus masih belum ada mekanik yang seperti itu. Akhirnya tidak dilakukan. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Itu kan pendapat dari Dewan Juri. Bukan pendapat dari pesertanya Bapak. Kan yang ditanya pesertanya. Baik adik-adik, Maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa. No, jangan diterima. Enggak. Kalau lu bener tapi lu disalahin, jangan diterima. Jangan diterima juga advice dari MC-nya. Kalau misalnya lu bener dan lu dianggap salah, do not take in. Kita masih butuh orang-orang yang berani untuk ngasih tahu kalau misalkan kita itu bener. Jadi buset, respect banget sama pesertanya. Bukan karena dia rebel, tapi karena dia ngasih tahu kalau misalkan ini salah dan emang harus ada keadilannya gitu loh. Dan cara responnya dia dalam menanggapi ini tuh bener-bener bagus banget ya. Ini benar-benar memperlihatkan bagaimana emotional IQ-nya ya. Seperti Pak Jokowi. Seperti presiden sebelumnya kita yang selalu aja dilemparkan isu-isu ijazah tapi kayak saya hanya orang biasa ya. Melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Langsung minta pendapat penonton. Ya, untuk ngasih tahu, gue bener coy. Tapi penontonnya nggak pada fokus juga gitu. Mengecewakan. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan. Enggak, keputusan ada di netizen internet yang nontonin acara ini. Karena habis acara ini selesai, ya. Kalian bakal melihat bagaimana kemarahan dari orang-orang yang justru lebih tahu dan udah cek VAR berkali-kali kalau misalkan jawaban dari si adenya bener. Bahkan gak sedikit juga ada orang-orang yang langsung ngekepoin jurinya. Ada berita juga dari Radar Solo, harta kekayaan dari jurinya. Terus ada yang ngecek juga ya Instagramnya apa, bahkan sampai anggota MPR itu minta maaf. Jadi sekali gue harus bilang kayak dalam sebuah hidup ya, gak masalah kalau misalnya dikoreksi bahkan sama orang yang lebih muda umurnya dibanding lu sendiri. Karena daripada lu selalu meyakinkan sesuatu yang salah dianggap benar, lebih baik lu menelan rasa malu
untuk bisa meyakinkan sesuatu yang benar menjadi benar. Ya gitu coy. Oke, ini klipnya masih belum selesai. Masih ada lanjutannya soalnya. Ada juri lain yang ngasih tanggapan. Dan juri, karena tentunya Dewan Ini tepuk tangan buat apaan sih? Tepuk tangan kalau misalnya lu menganggap yang salah itu benar. Oh my god. juri yang hadir hari ini sudah What sangat is happening, berkompeten bro? dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Bahkan kata MC bilang kayak, kita harus meyakinkan jurinya karena jurinya udah jelas lebih teliti gitu. Ketika dicek VAR, dilihat di videonya, shit, ternyata yang tidak cermat adalah juri. Itu berdasarkan opini orang-orang di internet ya. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Ya terima kasih banyak advice-nya ya kak. Kita udah ngeliat tayangan ulangnya dan itu bukan perasaan. Itu beneran fakta. Baik, bagaimana dan juri kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Artikulasi artinya apaan sih? Bentar. Artikulasi set. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata atau pelafalan bunyi bahasa yang melibatkan perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi yang mudah dipahamin. Ya, pertanyaannya adalah apakah mayoritas dari orang itu mudah memahami jawaban dari peserta awalnya? Kalau misalnya lihat dari 52.000 orang yang nontonin video ini dan ya, 3,2 juta ya kalau nggak salah 3,6 juta orang yang ngelihat klipnya, mereka beranggapan ya kalau misal artikulasi dari si adeknya yang awal itu udah sangat amat jelas. Kita bahkan tahu itu jawabannya apa. Jadi sebenarnya permasalahan itu bukan di artikulasi gitu. Bukan di artikulasi menurut beberapa orang gitu loh. Tapi justru emang kagak ngedenger aja dan tidak cermat begitu. Kira-kira ya semua yang berbicara di kolom komentar. Ya, Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi. Dan netizen di internet pun memperingatkan kepada ibu dan bapak juri untuk lebih cerdas dan lebih cermat di acara Cerdas Cermat. Karena jawabannya udah benar dan artikulasinya udah banyak yang setuju di internet kalau misalkan jelas. Oke, akhir dari dramanya. Banyak banget berita yang mengabarkan Komisi Perwakilan MPR sudah mengakui juri melakukan kelalaian. Bahkan wakil ketua MPR sendiri pun minta maaf. Dan ada salah satu perwakilan MPR buat video di Instagram kalau misalkan minta ya di acara Kalimantan Barat itu, Cerdas Cermat Kalimantan Barat, untuk segera dianulir jawabannya karena jawaban sebelumnya itu udah benar. Meskipun gue nggak tahu ya dengan adanya drama yang seperti ini, tim yang pesertanya dikira salah jawaban itu bakal masuk ke nasional atau kagak. Soalnya secara perhitungan skor katanya SMA Negeri 1 Sambas juga lebih banyak. Tapi silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Nah, perihal bagaimana tanggapan dari netizen ini sepertinya ngebuat juri-juri semakin berkeringat dingin gitu. Soalnya banyak banget orang-orang yang marah dan justru malah langsung menganalogikan kondisi-kondisi yang sekarang gitu. Lagi semoga bilang tidak hanya jurinya saja Pak, MC juga harus ditindak minimal klarifikasi permohonan maaf karena tidak sepantasnya MC berkata demikian. Pentingnya memilih dewan juri yang tidak. Langsung dikasih semua siapa nih ya yang jadi MC, yang jadi juri, sekolahnya siapa. Terus abis itu audiensnya bilang protes adik Ocha sangat elegan. Yes, gue setuju, bagus banget protesnya. Terus kalau misalnya di Twitter nggak terlalu beda jauh ya, semuanya kompak. Kalau misalnya semua media sosial kompak terhadap sebuah drama, berarti yang salah itu sudah fix. Sky Ocean bilang, juri pertama bilang tidak ada kata pertimbangan dari jawaban peserta. Juri kedua bilang masa artikulasi tidak jelas. MC malah gaslight. Ini menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia berlakukan opini dari Om Sky Ocean ya. Ada film spesies, wait ya, lu bisa lihat sendiri komentar-komentar yang serupa. Intinya begitulah kira-kira drama yang terjadi di acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026. Pertanyaan buat lu sebelum selesai video ngopi ya. 4 pilar negara kita apaan aja? Oh shit. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Bener gak sih?
Oh shit, kalau misalnya gue benar, artikulasi gue udah jelas belum? Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Semoga nggak ada drama yang seperti ini lagi. Soalnya acaranya keren banget. Sayang kalau misalnya akhirnya acara-acara seperti cerdas cermat ini malahan didiskreditkan benar atau salahnya cuman gara-gara beberapa oknum. Ya, jadi justru ini mungkin bisa menjadi awal mula lebih banyak lagi acara-acara cermat, orang-orang malahan makin termotivasi lagi untuk seperti Ade dan juga beberapa peserta-peserta yang ada di sini. Shout out, semangat ya buat lombanya untuk masuk ke dalam tingkat nasional. Gua rasa cukup sekian ya gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.